Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Idaryani? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan observasi Bu ya. Iya. Jadi langsung nanti di depan kelas. Jadi pelajaran apa yang Ibu ambil hari ini? Jadi pembelajaran yang saya ambil hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia tema 1 tentang keadaan cuaca. Oh ya, tentang cuaca ya. Iya, Baik, Bu. keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran Ibu? Tujuan yang ingin saya capai yang ada 3 Bu. Yang pertama, dengan membaca teks, menonton video, dan menggunakan kosakata baku, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan baik dan benar. Jadi tujuan pelajaran yang kedua, melalui belajar kelompok yang sudah saya tentukan dengan secara acak, siswa dapat mengidentifikasi informasi macam-macam cuaca dan menjelaskan pengertian dari cuaca. Yang tujuan pelajaran yang ketiga, siswa mampu menampilkan hasil diskusi mereka sesuai dengan tugasnya ke depan kelas, sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut dengan baik dan benar, sesuai dengan performanya untuk mendapatkan penguatan dari saya sendiri Bu. Iya, bagus Bu. Jadi di situ sudah terdapatnya konten Bu. Sudah Bu, saya sudah menyediakan video pembelajaran untuk kontennya, dan ada juga video tentang menyanyikan lagu tentang cuaca. Ya, jadi selanjutnya pembelajaran nanti yang ingin lebih Ibu kembangkan lagi dalam pencapaiannya nanti pembelajaran apa? Yang pertama dalam pembagian kelompok. Jadi dalam pembagian kelompok nanti saya akan mengarahkan siswa supaya siswanya tertib dalam membentuk kelompok. Jadi saya sarankan untuk mengarahkan siswa untuk dari nama cuaca Ibu. Misalkan kelompok 1 ada cerah, kelompok 2 berawan, kelompok 3 hujan. Jadi dalam pengaturan kelompok siswa ini akan terarah dengan tertib. Ya, begitu baik, bagus Bu. Jadi tidak amburadul nanti Bu ya? ya? Iya, tidak amburadul Ibu. Selanjutnya Bu Daryani, untuk pembelajaran Ibu ini strategi yang telah Ibu siapkan? Ya seperti saya bilang tadi Bu, dengan membentuk kelompok, memberi apresiasi kepada siswa pada saat dia selesai mempresentasikannya, biar siswa saya itu lebih bersemangat di dalam pembelajaran. Apakah situ sudah ada diferensiasinya? Alhamdulillah sudah Bu, karena sebelum pembelajaran, sebelum saya membagikan LKPD, saya sudah melihat bakat dan minat siswa itu mengarah kemana, apakah ke visual, apakah ke kinestetik. Saya sudah melihat, mengamati semua siswa saya, mengarah kemana anak tersebut, kelompok tersebut. Makanya setelah itu saya bagikan kelompok sesuai dengan bakat dan minat mereka. Oh ya, bagus ya Bu. Nanti kita langsung di observasinya kita lihat Bu ya, proses mengajarnya. Ya, baik Bu Daryani, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjut lagi ke kelasnya Bu. Iya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai belajar kita, jadi untuk mendapatkan keberkahan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di
baik sehingga kita bisa hadir ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Jadi untuk menambah rasa cinta tanah air, cinta kita kepada tanah air, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, jadikan durimu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, untuk mendapatkan ketenangan pikiran, biar kita rileks dalam belajar, mari sama-sama kita menyaksikan video relaksasi. Jadi nanti pikiran kita saat belajar akan tambah fresh, ya. Mari sama-sama kita menyaksikan videonya, ya. Silakan ambil posisimu di tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan aman. Ya, Rilekskan badan hingga tubuhmu benar-benar merasa ringan. Kemudian, pejamkanlah matamu. Saatnya mulai lakukan latihan relaksi dialog tubuh. Sekarang, ikutilah instruksi yang saya berikan. Pegang bagian tubuh yang merasa cemas. Kamu dapat memegang dadamu jika jantungmu sedang berdebar-debar. Kamu juga dapat memegang bagian anggota tubuh yang lain. Sekarang, ucapkan kalimat ini sambil menepuk-nepuk bagian tubuh tersebut. Halo diriku, kamu sedang cemas ya? Kamu sedang mencemaskan apa?
kata-kata, kamu sedang berada di tempat yang aman. Wajar kalau kamu takut dan gelisah. Masalahmu sangat banyak. Pikiran pun tak menentu. Tenang ya, tidak akan ada yang menyakitimu. Tubuhku, aku izin memelukmu ya. Kita bisa lewati ini semua. Kita akan baik-baik saja. Kamu dapat berdialog dengan tubuhmu dan memeluk anggota tubuhmu. Teknik ini dapat kamu gunakan sampai anggota tubuhmu merasa tenang. Hadirkan kesadaranmu saat kamu melakukannya ya. Apresiasi dirimu karena anggota tubuhmu sudah berfungsi dengan baik untuk mendukung seluruh aktivitas dalam kehidupanmu. Yuk, ucapkan terima kasih kepada anggota tubuhmu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita untuk hari ini, jadi Ibu akan mengulang sedikit pelajaran kita yang lalu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana keadaan cuaca kita hari ini? Cerah. Ya, cerah. Keadaan cuaca kita cerah hari ini. Apakah anak-anak Ibu merasakan hangatnya sinar matahari? Merasakan. Tidak lagi dingin karena beberapa hari terakhir cuaca di daerah kita mendung. Iya, cuaca di daerah kita mendung. Anak-anak Ibu suka nggak dengan keadaan cuaca kita ini? Suka. Karena kita bisa bermain dengan bebas tanpa hujan ya kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi kita bermainnya menyenangkan, ya kan? Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Tentang cuaca. Oke, belajar tentang cuaca. Nah, jadi Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Nah, jadi setelah selesai anak-anak Ibu belajar hari ini, anak-anak Ibu bisa mendapatkan manfaat dari mempelajari. Anak-anak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan segala kondisi cuaca kita saat ini. Misalkan ya, pada saat cuaca cerah, apa yang anak-anak Ibu persiapkan? Topi, kacamata, ya, agar tubuh kita terlindungi dari sinar matahari. Bagus. Kemudian pada saat cuacanya mendung, apa yang harus kita persiapkan? Oke, payung
menggunakan kata baku siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui belajar kelompok yang sudah Ibu tentukan secara acak, anak-anak Ibu dapat mengidentifikasi informasi macam-macam cuaca dan menjelaskan pengertian cuaca. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga, anak-anak Ibu nanti mampu menampilkan hasil diskusi sesuai dengan tugasnya ke depan kelas. Ya, sesuai dengan kelas, sesuai dengan bakat anak-anak Ibu dan minat dengan baik dan benar, sesuai dengan performance untuk mendapatkan penguatan dari Ibu. Ya, sudah mengerti semua? Sudah mengerti hari ini? Ya. Nah, jadi setelah selesai nanti Ibu memberikan pembelajaran, Ibu akan memberikan asesmen ataupun penilaian kepada anak-anak Ibu dengan 3 penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap dengan teknik observasi, nanti ada asesmen pengetahuan dan keterampilan. Ya. Sebelum kita melanjutkan untuk menonton video, jadi mari sama-sama untuk lebih bersemangat lagi. Mari sama-sama kita untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Jadi bisa. Pasti bisa. Semangat. Oke, semuanya anak-anak Ibu bersemangat sekali. Yuk, mari sama-sama kita menonton video pembelajaran kita. Sementara daerah yang lainnya tampak cerah. Itu contoh apa ya, teman-teman? Betul, kejadian yang teman-teman alami dan teman-teman lihat itu merupakan contoh kejadian cuaca. Nah, cuaca itu apa ya? Oke, Miss Imas bantu jelaskan ya, teman-teman. Cuaca adalah keadaan udara yang berlangsung pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah ya teman-teman. Nah, cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat. Bisa jadi hanya berlangsung beberapa jam atau dalam waktu sehari. Oke, cuaca itu dapat berubah-ubah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Nah, hal ini bisa kita buktikan dengan melihat dan mengamati perubahan cuaca pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Pada pagi hari misalnya cuacanya cerah, lalu siang hari panas. Nah, akan berbeda lagi dengan cuaca pada malam hari. Nah, itu membuktikan bahwa cuaca itu berlangsung dalam waktu yang singkat dan cepat berubah. Untuk mempelajari keadaan cuaca itu ada ilmunya teman-teman. Nah, ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut ilmu meteorologi. Di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Nah, BMKG memiliki tugas untuk mencatat dan menyelidiki keadaan udara, seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. BMKG juga memiliki stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oke, teman-teman di sini ada yang sudah tahu belum ya jenis-jenis cuaca itu apa saja ya? Betul, yang pertama cuaca cerah, yang simbolnya seperti ini. Yang kedua cuaca panas. Nah, simbolnya tidak jauh berbeda ya teman-teman, hanya saja kalau cuaca panas mataharinya lebih terik. Yang ketiga cuaca berawan. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman ya. Yang keempat cuaca cerah berawan. Nah, simbolnya seperti ini teman-teman ya, ada matahari atau dikit. Yang kelima cuaca dingin. Yang keenam cuaca hujan. Yang ketujuh cuaca berangin. Yang kedelapan cuaca mendung.
ciri-ciri cuaca cerah yang pertama, matahari bersinar terang. Yang kedua, udara terasa hangat. Yang ketiga, angin berhembus sepoi-sepoi. Yang keempat, awan berwarna biru atau putih bersih dan jumlahnya sedikit. Yang kelima, saat matahari terbit, langit tampak berwarna merah atau kuning cerah. Yang keenam, pada saat cuaca cerah, langit itu akan cerah. Dan yang ketujuh, cuaca cerah terjadi biasanya saat musim kemarau. Oke, yang kedua, cuaca panas. Cuaca panas ciri-cirinya yang pertama, ketika siang hari matahari tegak lurus ke atas permukaan bumi. Ini panas banget teman-teman ya. Yang kedua, udara terasa panas menyengat bahkan mencapai suhu yang tinggi. Yang ketiga, semakin rendah suatu wilayah, maka suhu akan semakin panas. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi suatu wilayah atau daerah, maka suhunya akan semakin dingin. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Nah, ciri-cirinya yang pertama, cahaya matahari tertutup awan. Yang kedua, suhu udara tidak terasa panas. Yang ketiga, beberapa awan akan bergelombang membentuk awan besar sehingga berpotensi mendung. Yang keempat, awan menebal dan bisa menyebabkan langit menjadi gelap. Yang keempat, cuaca dingin. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tingginya tingkat kelembaban udara. Yang kedua, suhu udara rendah. Dan yang ketiga, angin bertiup kencang. Lalu, cuaca yang kelima yaitu cuaca hujan. Ciri-cirinya, langit menjadi gelap. Yang kedua, matahari tertutup oleh awan mendung. Yang ketiga, suhu udara terasa dingin. Dan yang keempat, butiran air berjatuhan dari awan. Selanjutnya yaitu cuaca berangin. Ciri-cirinya yang pertama, angin bertiup kencang. Yang kedua, langit agak berawan. Yang ketiga, suhu menjadi lebih dingin. Dan yang keempat, cuaca ini berpotensi menimbulkan angin kencang yang bisa merobohkan bangunan dan menerbangkan benda-benda ringan yang dilalui angin tersebut. Oke, cuaca yang ketujuh itu cuaca malam hari cerah. Nah, malam hari cerah itu ada cirinya teman-teman. Yang pertama, langit dipenuhi dengan bintang. Jadi kita bisa lihat bintang teman-teman ya. Yang kedua, saat matahari tenggelam, langit tampak berwarna kemerahan. Lalu ada cuaca mendung. Ciri-cirinya langit berwarna. Nonton videonya kan? Sudah. Jadi di video tadi ada nggak simbol-simbol dari cuaca? Ada. Coba dari video tadi ada simbol apa saja tentang cuaca? Mendung. Iya, ada mendung. Ada cerah. Apa lagi? Panas. Hujan. Berawan. Dingin. Berangin. Jadi banyak ya jenisnya, tapi yang sering terjadi di daerah
cuaca. Sekarang anak-anak ibu tolong buka bukunya halaman 20. Ya, halaman buka semuanya. Buka bukunya halaman 20. Jadi ibu kasih waktu anak-anak ibu 3 menit untuk lebih memahami tentang cuaca. Ya, sekarang coba dibaca. Sambil dibaca, coba anak ibu cari kosakata baku yang ada di bacaan kata baku. Ya, cari kosakata baku yang ada di teks bacaan tersebut. Ya, tulis ya kosakata bakunya yang mana. Kosakata baku yaitu kosakata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Oke. Kalian mencatatnya dan membaca. Dari hasil pengamatan ibu tadi, ibu sudah mendapatkan minat dan bakat anak-anak ibu. Jadi sekarang ibu akan membagikan 3 kelompok. Kelompok berdasarkan nama cuaca. Ya, ada yang pertama ada kelompok cerah. Ya, yang kedua ada kelompok hujan dan yang ketiga ada kelompok berawan. Jadi nanti anak-anak ibu yang ibu sebutkan namanya, misalkan yang kelompok berawan. Jadi cari nama kawannya yang sama-sama
Jadi kalian sudah menuliskan di LKPD tugas kalian. Jadi tugas anak-anak ibu sekarang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok hujan. Ayo silakan ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Dah, cepat-cepat. Kami dari kelompok hujan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu keadaan cuaca 3 hari terakhir. Pada hari pertama, cuaca cerah dengan sedikit berawan yang menggantung di langit. Matahari bersinar terang pada pagi hingga siang hari, namun ini cukup nyaman. Angin bertiup pelan dan tidak ada tanda-tanda hujan. Pada hari kedua, diawali dengan hujan deras sejak pagi. Hujan berlangsung selama beberapa jam, menyebabkan beberapa genangan air terbentuk di jalan. Suhu turun lebih dingin dari biasanya dan angin semakin kencang di sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, tepuk tangan untuk kelompok hujan. Ya, sekarang itu kembali ke tempatnya. Ya, bagus ya. Presentasi dari kawan kita dari kelompok hujan. Ya, mereka sudah memaparkan tentang keadaan cuaca pada 3 hari terakhir. Sekarang kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan tugasnya? Ayo, cepat. Kelompok. Silakan. Nah, ya. Nah, silakan. Ini reporter. Ya, ini pengamat cuaca. Oke, silakan. Ya, kawan. Nah, silakan. Halo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Bagaimana keadaan cuaca di desamu 5 hari terakhir ini? 5 hari yang lalu cuacanya cerah, tapi 3 hari yang lalu di tempat kami hujan deras sekali, ada angin kencang dan kecil lagi. Apa terjadi banjir? Tidak terjadi banjir, cuma air tergenang beberapa jam karena di desa kami ada selokan pembuangan air yang baik. Oh ya, baguslah. Apa ada rumah orang yang rusak atau korban lainnya? Insya Allah tidak ada. Baiklah, apakah
Sudah kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit. Bahwa Tuhan menciptakan perbedaan cuaca antara satu tempat dengan tempat yang lain ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukurinya. Misalkan untuk petani ada membutuhkan cuaca apa petani? Membutuhkan cuaca cerah. Pada saat gerhana tadi juga membutuhkan cuaca hujan. Untuk apa? Untuk mengairi sawah. Begitu juga untuk nelayan. Nelayan membutuhkan apa? Nelayan membutuhkan angin untuk apa? Untuk menggerakkan perahu. Iya, nelayan membutuhkan angin, tenaga angin untuk menggerakkan perahunya ke lautan. Jadi cuaca itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kita sebagai manusia harus mensyukurinya. Ya, Ibu, kita akan tanya jawab dulu. Jadi cuaca itu terjadi di sekitar kita. Bagaimana keadaannya? Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Ada berapa jenis cuaca yang ada di daerah kita? Ada berapa? 7. Apa saja? Panas. Oke. Iya. Hujan. Oke. Berangin. Oke. Berawan. Mendung. Oke. Apa lagi? Ya. Berawan. Bagaimana langitnya? Tampak bagaimana? Tertutup? Tertutup. Kalau mendung? Bagaimana langitnya? Gelap. Kalau mendung langitnya gelap. Kalau cerah bagaimana keadaan langitnya? Bagaimana keadaan langit? Warna langit bagaimana pada saat cuaca cerah? Biru. Iya. Pada saat cerah keadaan langit biru. Pada saat berawan keadaan langit tertutup oleh awan. Pada saat hujan keadaan langit tampak gelap. Jadi sekarang anak-anak itu kembali ke tempatnya masing-masing seperti semula. Jadi kita nggak ikut kelompok lagi. Sekarang cepat-cepat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Untuk lebih memahami lagi karena kalian tadi sudah mempelajari tentang cuaca. Jadi sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Ya, dikerjakan dengan tekun dan teliti. Sekarang dikerjakan ya tugas evaluasi yang Ibu berikan sejumlah 10 soal. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah. Sudah siap semua tugasnya? Jadi sekarang kita ambil kesimpulan. Nah, cuaca di daerah kita ada yang biasa terjadi, ada 4 macam, yaitu ada berawan, hujan, cerah, dan mendung. Nah, cuaca cerah biasanya ditandai dengan langitnya berwarna biru. Cuaca berawan ditandai dengan langitnya ditutupi oleh awan. Cuaca hujan ditandai dengan turunnya rintik hujan dari mana? Dari langit. Iya. Kemudian cuaca apa lagi? Satu lagi. Cuaca mendung. Bagaimana keadaannya? Gelap. Cuacanya gelap. Nah, cuaca sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan pada saat turun hujan, berguna untuk petani juga untuk kita sendiri, ya kan? Saat cuacanya cerah, berguna bagi tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan pencahayaan sinar matahari. Nah, membutuhkan pencahayaan matahari. Jadi sekarang Ibu refleksikan dulu pembelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang nggak? Senang belajar dengan mengenai cuaca? Senang menyanyikan lagu? Senang menonton video? Pokoknya kita hari ini pembelajarannya bersemangat ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang kondisi cuaca kita pada saat ini. Jadi untuk hari ini selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan memimpin doa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini saya akan kembali melakukan proses pasca observasi kelas pada observasi akademik. Jadi di sini saya akan melakukan pasca observasi dengan teman sejawat saya, yaitu Ibu Daryani yang sudah melakukan observasi kelas. Jadi apa kabar Ibu Anda hari ini? Ya, kita akan melakukan pasca observasi. Setelah beberapa hari yang lalu Ibu melakukan observasi kelas, itu mengajar di kelas. Jadi dari hasil mengajar Ibu Idaryani, yang lebih ingin Ibu Idaryani kembangkan lagi di pembelajaran Ibu?
pada saat observasi, jadi saya sudah melakukan pembagian kelompok dengan tertutup sesuai dengan materi yang ada. Saya sudah membagikan kelompok berupa kelompok hujan, kelompok awan, kelompok cerah, dan kelompok berawan. Apakah Ibu Dar saat membagikan kelompok, apakah langsung menunjukkan per kelompoknya dengan namanya atau bagaimana? Pada awalnya saya mengarahkan siswa, saya tunjuk di satu persatu. Jadi siswa terarah, misalkan yang satu, kamu kelompok hujan, berawan, cerah, dan sebagainya. Begitu siswa selanjutnya. Jadi untuk mengarahkan siswa itu lebih tertib. Jadi siswa itu tidak acak-acakan saat membentuk kelompok, tapi terarah semuanya. Jadi pertama-tamanya secara acak gitu ya, Bu ya. Selanjutnya setelah proses mengajar, di bagian mana yang lebih ingin Ibu Idaryani kembangkan lagi? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya sudah pada saat siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, saya memberikan apresiasi berupa aplaus ya, berupa aplaus kepada siswa dan siswa lebih termotivasi lagi. Dan yang ingin saya kembangkan selanjutnya, meningkatkan siswa itu tidak hanya dengan pemberian aplaus. Apa bentuk pemberian apresiasi yang bagaimana lagi yang ingin Ibu Idaryani kembangkan? Siswanya lebih bersemangat lagi dalam belajar. Iya, bagus. Jadi setelah proses mengajar yang Ibu kembangkan seperti ini, di bagian mana lagi gitu yang mungkin kedepannya akan lebih Ibu tingkatkan lagi? Yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu tentang pemberian leksi bukan laptop, tapi nanti saya akan jadi menggunakan misalnya dengan menggunakan pemberian bintang kepada siswa ataupun menggunakan emoji. Yang menggunakan emoji seperti itu. Jadi untuk proses yang lebih lanjut, Ibu Idaryani akan mengembangkan lagi di bagian pembagian kelompoknya, Bu ya. Jadi Ibu Idaryani perlu meningkatkan kembali proses pemberian berikutnya, Bu ya. Bagus, Bu. Jadi dalam observasi kita kemarin, Ibu Idaryani juga sudah melakukan dengan sangat baik, Bu ya. Jadi saya juga mengharapkan ke depan Ibu Idaryani meningkatkan kembali yang seperti Ibu Idar tadi katakan, berarti bukan hanya pemberian kelompok dan pemberian berikutnya saja, Bu ya. Berarti mungkin di yang lain-lain juga yang perlu dikembangkan, Ibu Idaryani juga lakukan dengan baik. Jadi terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, Bu Dar. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ini demikian pertemuan kita pada pasca observasi, yaitu observasi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.